Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Torang semua di pagi ini dengan rasa syukur terima kasih banyak pada Tuhan. Hari ini boleh menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena kita masih diberi waktu untuk ada sebagaimana kita semua ada, dengan sehat, penuh sukacita, dan kebahagiaan. Kembali hari ini tanggal 5 Februari 2026 di channel YouTube Gemim Goroya Jakarta Selatan. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih. Kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau karuniakan pada kami untuk belajar dari firman Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Taruhkanlah hikmat dan marifat dalam hidup kami agar kami memahami firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka Alkitab dari 1 Korintus pasal 1 ayat 14 dan 16. 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 14 sampai 16. Yang berbunyi demikian. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Berbahagialah orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sinode Gemim mengambil tema melayani sesuai rencana Tuhan Allah. Korintus adalah ibu kota provinsi Akaya yang notabene-nya adalah kota metropolitan. Dan masyarakat metropolitan yang majemuk dengan kemajemukannya tergabung dalam macam-macam budaya, agama, status sosial yang beragam. Kata orang Manado, kalau tinggal di ibu kota kurang doi yang nyanda ada. Karena semua fasilitas tersedia. Bahkan bukan cuma hal di atas, kriminal dan dunia malam juga berkembang menjadi benih-benih penghancuran moral. Diiringi dengan banyak ajaran-ajaran yang salah. Jika tidak dewasa dalam iman, kita bisa berada dalam lingkungan yang salah. Begitu juga kita bergereja. Banyak denominasi, ada yang datang, ada yang keluar. Cari gereja yang lain. Hal ini sama yang terjadi di jemaat Korintus. Mereka terpecah belah dengan hadirnya kelompok-kelompok. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, dan ada kelompok Yesus. Awal mula perpecahan disuarakan atau dilaporkan oleh keluarga Klu kepada Paulus yang sedang berada di Efesus. Jadi keluarga Klu bukan bergosip dengan Paulus. Beda dengan keluarga kita, sering bergosip, membicarakan orang lain dalam dan luar. Dan lebih parah jika yang bergosip itu keluarga pelayan. Kita sebagai jemaat yang ke-10 di Jabodetabek, Bandung, Gemim Gloria Jakarta Selatan, atau jemaat paling bungsu, jika tidak dipahami dengan benar dan baik, bisa ada cerita mirip jemaat Korintus. Sebagai pelayan atau pemimpin harus peka dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh jemaat kita. Jangan sampai ada yang merasa, oh, saya orang pertama-tama yang mempelopori berdirinya gereja ini. Oh, saya lebih pendidikan tinggi. Oh, saya dekat dengan pendeta atau pelayan. Sehingga dengan gampang membuat grup-grup sendiri dengan mengesampingkan jemaat yang lain. Padahal di gereja tidak mengenal apa pangkatnya, apa pendidikannya, apa jabatannya. Berapa banyak pemberianmu?
Sebab kita adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Gereja harus adil dan terpanggil untuk mengajak orang yang dari gelap masuk pada terang cahaya Kristus. Sudah jelas, Paulus mengatakan, bahkan jangan mengklaim, "Oh, saya sudah dibaptis oleh Paulus." Tetapi kita semua dibaptis hanya dengan nama Yesus. Tidaklah dibaptis dengan nama lain. Marilah kita belajar dan bergandeng tangan. Kita berjalan bersama dalam rencana pembangunan iman yang lebih dewasa, serta memperbaiki pelayanan kita yang lebih baik. Yang malas, ayo bangun dan melayani Tuhan sesuai dengan janjimu dalam pernyataan sikap iman, dan minta tuntunan Tuhan untuk rajin menyampaikan kabar gembira tentang Kristus. Kiranya Tuhan Allah terus menolong kita berjalan dalam rencananya. Rencananya pasti selalu mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaannya. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, adalah rasa syukur dan terima kasih kami padamu. Kami boleh membaca, mendengar, belajar dari firman-Mu. Terima kasih banyak atas anugerah dan berkat-Mu pada kami yang berdosa ini. Berkatilah firman-Mu hari ini agar kami dapat dan taat serta melakukan perintah-Mu. Ampuni serta layakan kami, serta perbaharui dan sempurnakan kami dengan firman-Mu. Berdoa kami untuk Jemaat Gemiung Gloria Jakarta Selatan, biar kami dapat melakukan firman-Mu dan kami dalam keadaan penuh damai dan sejahtera. Jauhkan kami dari sakit penyakit, mara bahaya, perpecahan, rasa kejenuhan. Satukan kami dalam damai kasih-Mu, serta mampukan kami untuk mengampuni sesama kami dan berikan kami kemurahan, kasih sayang dan cinta kasih-Mu untuk mengampuni sesama kami. Berdoa kami untuk jemaat yang dalam pendidikan, berikan mereka roh kepintaran. Berdoa kami untuk jemaat yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Dan biarlah mereka boleh mendapatkan apa yang mereka rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa kami untuk jemaat kami saling tolong menolong, baku-baku baik, baku-baku bantu, serta saling mengingatkan dan saling bikin pandai. Berdoa kami untuk bangsa dan negara kami, biar sejahtera akan dihadirkan, dan ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah syukur dan doa kami kepadamu, dan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami selalu diingatkan dan diperbarui oleh firman-Mu. Terpuji dalam Engkau. Amin.